Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kaji Prasetyo. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen pemeliharaan kerbau perah darah dan jantan. Ya, di sini juga saya tidak sendirian. Saya di sini berkelompok dengan Mbak Yunita saya. Oke, langsung saja kita lanjut ke pembahasan. Ya, yang pertama adalah kerbau perah darah. Yang pertama, manajemen pakannya 10% dari bobot badan kerbau. Lalu yang kedua, 10-15 hari sebelum melahirkan kerbau diberi makanan yang bersifat laktasif. Yang ketiga, jika diberi hijauan kering maka diberi konsentrat juga. Yang kedua, manajemen perawatan. Kerbau darah yang mendapat pemeliharaan yang baik dapat dikawinkan pada umur 30-36 bulan dengan bobot kisaran 300 kg sampai 350 kg. Jika kondisi pemeliharaan tidak baik, perkawinan pertama baru bisa dilakukan pada umur 44 bulan. Selanjutnya, hal-hal yang perlu diperhatikan pada kerbau yang penting untuk pertama kalinya yaitu diajarkan masuk kandang pemerahan secara bertahap seperti itu. Nah, yang kedua, sekitar 15-20 hari sebelum melahirkan tepuk punggung dan pinggang kembar bunting. Selanjutnya digosok kambingnya dan tarik perlahan putingnya. Supaya apa? Supaya putingnya itu dapat mengisi air susu yang banyak seperti itu. Nah, yang ketiga, keluarkan kerbau setelah pemerahan dengan hati-hati. Yang keempat, puting yang pendek dapat diperbaiki dengan menarik secara teratur setiap hari selama beberapa menit. Dilakukan pada 3-4 bulan sebelum melahirkan dan dihentikan 2-3 minggu sebelum melahirkan untuk mencegah pembentukan air susu secara dini pada kambing. Kerbau bunting 8-8,5 bulan dipisahkan dari kelompok kerbau kering dan perlu mendapatkan makanan berdasarkan produksi yang lalu atau produksi susu yang diharapkan. Selanjutnya, kerbau yang baru dilahirkan umumnya merasa haus, maka perlu disediakan air minum. Dalam keadaan dingin, air minum perlu dihangatkan pada suhu 39 derajat Celcius. Makanan yang bersifat laktasif yang diberikan sebelum beranak harus diteruskan beberapa hari setelah melahirkan, dan makanan tersebut secara perlahan diganti makanan untuk produksi susu dalam masa 7-10 hari. Biasanya plasenta yang keluar dalam waktu 6 jam setelah melahirkan. Jika 20-24 jam atau dalam 1 hari 2 kali 1 hari setelah melahirkan plasenta tidak keluar, maka perlu dipanggilkan dokter atau mantrai hewan terdekat seperti itu. Jika plasenta dibiarkan dalam uterus lebih dari waktu tersebut, maka dapat menyebabkan pembusukan dan keracunan pada reproduksi susu, menurun secara drastis serta menyebabkan gangguan reproduksi infertilisasi. Anak yang baru lahir harus diusahakan mendapat susu kolostrum atau susu induk pertama kali. Anak kerbau yang lemah dan sukar untuk menyusu pada induknya harus dibantu. Selanjutnya adalah kerbau jantan. Pejantan harus dipelihara dalam kondisi tata laksana yang optimum sejak dari lahir agar pejantan tersebut jinak dan baik pertumbuhannya. Setelah berumur 9-10 bulan, pejantan yang terpilih dikandangkan secara individual pada kandang pejantan. Secara alamiah kerbau jantan itu jinak, tapi ada juga beberapa yang bersifat ganas. Pejantan yang ganas perlu mendapat perhatian yang khusus. Ya, yang pertama adalah manajemen perkandangan untuk pejantan. Kandang pejantan dewasa yang beratap ukurannya 10-12 meter per ekor. Kandang tersebut harus berhubung langsung dengan lapangan yang terbuka, yang berpagar, yang terbuat dari pipa, besi, atau balok kayu, atau kawat bulu atau tembok dengan ketinggian 2-2,5 meter. Ukuran lapangan pedok untuk per ekor kerbau pejantan sekitar 15-20 meter persegi, dan kerbau pejantan dilengkapi dengan rantai pengikat atau pasung di kepala. Guna mengikat pejantan selama di kandang, diberikan kerbau dimandikan. Lantai kandang terbuat dari beton yang agak kasar dan kemiringan drainase dan diberikan kemiringan menuju drainase supaya lebih mudah ketika pembersihan kandang serta
menjaga lantai agar tetap kering. Pejantan harus dilepaskan pada pastur agar mendapat sinar matahari dan latihan gerak selama 50-60 menit per hari agar pejantan aktif sehat. Yang kedua, manajemen pakan. Kerbau pejantan dewasa harus diberikan makanan sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan bobot badannya. Jika merumput pada pastur yang berkualitas baik selama 6-8 jam per hari cukup untuk mempertahankan ketegaran, vigor, dan kesehatannya. Kerbau pejantan yang diberi makan di kandang perlu mendapat hijauan atau silase sebanyak 20-30 kg, 6-3 kg jerami padi, dan 2-2,5 kg konsentrat air. Minum diberikan dan dipilum, dan tempat minum harus dibersihkan setiap hari. Ya, yang ketiga, manajemen perkawinan. Kerbau pejantan dapat dipakai untuk perkawinan alam atau diambil semennya setelah umur lebih dari 2 tahun dengan bobot badan sekitar 300-350 kg. Penggunaan pejantan yang masih muda harus dibatasi 2 kali seminggu, baik kawin alam maupun pengambilan sperma. Tetapi ada pejantan yang telah dewasa umurnya lebih dari 3 tahun dapat dikawinkan alam sekali sehari atau pengambilan sperma sekali 2 hari. Tetapi baiknya kawin alam pun sekali 2 hari. Selanjutnya adalah manajemen pemeliharaan secara umum. Yang pertama ada pembersihan. Kebersihan badan pada hewan perlu dilakukan untuk menjaga kesehatannya. Pada pagi hari, muka, mata, dan lubang hidung semua dibersihkan dengan kain lap. Sedangkan badannya dibersihkan dengan sikat atau jerami padi. Yang kedua, pekerjaan rutin. Di antaranya, pembersihan badan, pemberian makanan, air minum, latihan gerak, dan lain-lain. Yang ketiga ada penanganan yang baik. Ternak adalah hasil penjinakan hewan liar dan telah menjadi jinak, maka penanganan hewan tersebut tidak boleh kasar. Tindakan penanganan yang kasar, teriakan, ataupun pemukulan pada kerbau yang sedang laktasi dapat menurunkan produksi susu sehingga merugikan peternak. Yang keempat ada berkubang atau pemandian. Kerbau berkubang dalam sungai secara berkelompok 5-10 ekor. Di musim panas di mana air terbatas, kerbau suka berguling-guling dalam air yang berlumpur untuk menjaga agar badannya tetap dingin. Pada usaha peternakan kerbau yang besar, perlu dibuatkan tangki atau kolam tempat kerbau berkubang. Sedangkan bagi peternakan kerbau dengan jumlah ternak sedikit, kerbau dimandikan sekali atau 2 kali per hari. Yang kelima ada atap peneduh. Kerbau tidak tahan terhadap terik panas matahari dan udara yang dingin sekali. Kerbau perah lebih cepat menyesuaikan diri pada suhu lingkungan tersebut daripada kerbau rawa. Walaupun demikian, tempat berteduh untuk menahan sinar matahari langsung kepada kerbau sangat penting untuk meningkatkan daya reproduksi kerbau betina dan seks libido kerbau jantan. Yang keenam ada penyingkiran. Kerbau-kerbau yang tidak ekonomis atau produksi susunya rendah, kerbau jantan yang bukan bibit, dan betina yang steril perlu ditandai dan dikeluarkan untuk dijual ataupun dipotong. Yang ketujuh ada pengawasan terhadap lalat. Banyak lalat di kandang akan mengganggu kerbau. Karena itu, kandang harus dijaga supaya tetap bersih untuk menghindarkan adanya banyak lalat. Selanjutnya yang kedelapan adalah penentuan birahi. Cara untuk menentukan kerbau birahi yaitu dengan melepaskan pejantan pada kelompok betina dewasa yang tidak bunting selama kurang lebih 1 jam dalam kandang atau di padang penggembalaan. Biasanya kerbau betina birahi pada malam hari. Lebih dari 60% kerbau birahi pada waktu malam hari. Siklus birahi kerbau sama dengan sapi, yaitu 21 hari, tetapi sering didapatkan bervariasi. Kerbau perah birahi kembali sekitar 40 hari sesudah melahirkan, sedangkan kerbau rawa lebih lambat, yaitu 65-98 hari sesudah melahirkan. Gejala birahi pada kerbau lebih lemah dibandingkan pada sapi dan akan lebih lemah lagi pada musim panas. Lama birahi pada kerbau sekitar 48 jam. Untuk kerbau betina yang
diketahui betul saat kerbau betina itu menunjukkan tanda-tanda birahi, karena saat itulah yang paling tepat untuk inseminasi. Yang kesembilan ada pengguntingan rambut. Pengguntingan rambut yang panjang pada kerbau perlu dilakukan guna menjaga gangguan kutu dan caplak. Pengguntingan rambut memudahkan pengamanan gangguan segala macam ektoparasit yang terdapat pada badan kerbau. Yang ke-10 ada pengawasan terhadap kebiasaan buruk. Kebiasaan buruk yang perlu diawasi pada kerbau adalah menyepak, menjilat, menghisap puting, menghisap pusar, dan mengunyah tali. Yang ke-11 ada penyemprotan. Untuk memberantas kutu kerbau dapat disemprotkan 0,1% asuntol atau 0,1% linden dengan hasil memuaskan. Yang terakhir ada penampungan, penyimpanan, dan penggunaan feses. Kualitas dan komposisi feses atau kotoran kerbau tergantung pada umur ataupun jenis makanan yang dimakan. Kerbau dewasa mengeluarkan feses 3-5 kg bahan kering setiap hari dan mengandung 50-100 gram nitrogen, di samping kalium dan zat-zat mineral lainnya yang bernilai untuk pupuk. Kotoran kerbau dikumpulkan sekali atau 2 kali sehari, tergantung pada kondisi cuaca. Selama musim kemarau, sebagian besar kotoran tercampur dengan sisa-sisa jerami atau batang rumput dan sering digunakan sebagai bahan bakar setelah dikeringkan dengan panas matahari untuk memasak di pedesaan. Selain kotoran kerbau dipakai untuk kompos atau pupuk kandang, dapat pula untuk menghasilkan gas bio atau biogas.